Ada. Sudah dong. Oh lah ya. Langsung ya. Sampai pembukaan. Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Selamat datang ya, tanpa pembukaan ini yang buka acara belum datang. Omnya Nyoman. Oke, saya mulai aja ya. Saya mulai ini global kompetensi. Kemarin banyak yang tanya teman-teman, apa maksudnya global ini? Global ini artinya ya dunia ini global. Jadi global itu maksudnya komplit, lengkap. Ya. Tidak boleh ada satupun yang kompetensi. Kompetensi itu keahlian, ya, keahlian. Jadi mengajar kata ada anak juara 12 tahun, 10 tahun, 12 tahun. 14 tahun mulai susah dia berprestasi. Di 16 tahun hilang dia. Ada yang bisa sampai di 16, nanti mulai ke 18 tahun ITF hilang lagi, dia tidak bisa terus. Nah, apa itu sebabnya? Sebabnya ini tidak global kompetensi. Kenapa tidak global kompetensi? Karena termasuk saya juga dulu, kita fokusnya berlatih itu selalu teknik. Jadi bermain tenis, betul teknik itu sangat penting, tapi bukan teknik itu yang nomor satu. Yang nomor satu harus diajarkan ke pemain itu adalah tujuannya apa. Kita ngajar ini mau ngajar apa, anak ini mau disuruh seperti apa, ya. Jadi bukan tekniknya. Sekarang saya ajar nih bola dijatuhin, saya mau teknik. Untuk apa teknik ini? Tidak tahu. Tapi kita ajarkan, saya mau anak ini bisa apa? Ya, misalnya saya mau anak ini mukul bola ke keranjang. Jadi taruh aja keranjang, coba pukul ke keranjang. Nanti teknik tidak usah diajarkan, dia bisa sendiri. Oh, sekarang keranjangnya ada di sini, nanti keranjangnya pindahin di sebelah sana. Sama nggak tekniknya? Beda, sesuai dengan tujuannya. Ya, jadi kita tidak pernah ngajar teknik. Wah, gripnya ini tidak. Kalau kita mau mengajarkan grip, cukup ini ya. Saya lihat sekarang di YouTube banyak yang sudah yang ngajar seperti ini. Raket taruh ambil ya. Ini yang paling simple. Kalau raket ditaruh di bawah, kita ambil dari samping. Ini semi western grip. Semi western grip. Ini grip yang paling bisa untuk apa saja. Kalau zaman dulu kan tidak. Grip ada 3. Eastern forehand, western, ya, continental. Wah, kalau western begini, bingung anak kecil. Ya. Di sekitar 10 tahun, 15 tahun terakhir, Indonesia ini gila dengan western grip zamannya Bro Era. Wah, semua pakai ini. Mana hilang semua yang dengan grip ini, ekstrim. Ya, ekstrim. Kenapa dibilang ekstrim? Ekstrim ini karena dia bisa mukul forehand dengan satu muka, backhand dengan sama grip tanpa berubah. Ini yang disebut ekstrim. Jadi tidak ada grip ekstrim itu sebenarnya nggak ada. Karena dia pegang seperti ini jadi ekstrim karena dia memakai satu muka tanpa merubah grip. Itu yang disebut ekstrim. Jadi bukan gripnya yang ekstrim, tapi melaksanakannya ini jadi ekstrim karena sama satu muka saja. Nah, ini akan mendapatkan kesulitan kalau dapat bola penetrating, ngejos, bola yang ngejos, pace-nya tinggi, susah dia nongkel, nggak bisa. Ya, karena itu, nah, grip apa yang paling bagus? Gripnya itu adalah midway between western sama eastern forehand. Itu yang disebut semi western. Ya, midway between western grip. Kalau western grip itu diambil dari samping, ya ini western grip. Kalau eastern orang salaman ini katanya. Nah, antara itu dan itu, ya, jadi taruh aja di bawah, taruh nih, ambil dari samping. Ini yang disebut semi western grip. Semi western bola tinggi bisa, bola rendah bisa. Ya, itu. Oke, itu yang dimaksud dengan ini global kompetensi for optimal tennis development. Nah, jadi sekaligus kita mengajar 2 faktor di sini, tactical sama technical. Nah, tactical dan technical saja tidak cukup.
Ya, kita harus mengajar fisikalnya. Fisikal itu bukan dilatih fisik. Anak kecil-kecil dilatih fisik. Ada yang kena pundaknya, pinggangnya, masih umur 12 tahun. 11 tahun melempar pada singgol 2 kilo. Cedera datang ke saya dilatih suruh melempar 2 kilo. Ya salahmu sendiri, anak umur 12 dipanggilin pelatih fisik. Nggak perlu dilatih, anda sendiri yang melatih. Permainan. Ya, dilatih bermain, misalnya sepak bola di lapangan tenis pakai bola plastik. Atau sepak takraw, ada net sepak takraw. Bola tangan, pakai keranjang masukkan rebutan bola. Itu aja cukup sudah. Ya. Nah, di sini. Kalau kita melatih, mau tahu anak sudah dilatih seperti juara. Itu salah. Ini banyak saya lihat anak kecil-kecil dilatih seperti juara. Mukul dari baseline ke baseline, kenceng-kencengan, nggak bisa main itu anak nanti. Ya, jadi harus bermain. Kita dulu sini. Ini saya dapat kiriman dari teman. Saya dimarahin. Om Ded, jangan sok pelatih nasional. Emangnya kalau pelatih nasional, saya kan pegang tim. Saya dibilang sok sama. Ini dia bilang, don't judge yourself as a coach by how well you work with the best and most advanced athletes. Jangan menganggap diri Anda ini sebagai pelatih karena Anda sudah mau bekerja dengan pemain nasional. Pemain nasional itu pemain sudah jadi. Ya, kita tidak mendevelop. Banggalah jadi pelatih ya. Kalau kita bisa mengembangkan dan menggembleng atlet yang masih baru, belum berpengalaman, kita jadikan dia. Itu maksud teman saya itu. Betul itu. Ini saya dikirim ini terus saya pasang di sini, ini bagus sekali ini. Jadi bapak-bapak yang duduk di sini, gak usah minder sama pelatih nasional. You punya ilmu ini. You punya ilmu bisa mendevelop pemain. Ya, kalau pelatih nasional itu sebetulnya kan diangkat sebagai kapten sebetulnya. Nah, cuma di kita ini salah. Pelatih nasional sekaligus merangkap jadi pelatih. Saya kasih contoh Boris Becker. Dia jadi pelatihnya Djokovic. Dia bukan pelatihnya Djokovic. Pelatihnya Djokovic itu 2. Pelatih tekniknya Fatjia Merian sama Gerhard Grace. Nah, Boris Becker ini mentor. Dia hanya kasih nasihat secara psikologi. Wah, dulu begini loh kalau lawan ini situasi seperti ini. Jadi dia tidak mendevelop pemain. Ya, jadi secara mental, psikologi. Jadi encourage. Encourage? Memberikan ini keberanian, ya, motivasi, ya. Jadi jangan salah. Nah, tugasnya pelatih nasional, kapten itu ya seperti itu. Dia tidak mendevelop. Nah, kalau mendevelop, apa isinya kalau kita mau mendevelop? Ini dia. As coaches, it is essential that we understand that at different ages there are different ways of teaching and learning in tennis. Technically, tactically. Sekarang ini selalu harus disambung tactical. Tidak bisa teknik sendiri, taktik sendiri. Selalu harus digabung. Kita mengajarkan taktik dan teknik bersama-sama. Ya, jadi sebagai pelatih, penting bagi kita untuk memahami bahwa pada usia yang berbeda, anak umur 6-8 tahun dengan anak umur 12-14 tahun, cara belajarnya berbeda. Jadi kita ngajarnya tidak boleh sama. Kalau anak 6-8 tahun, ngajarnya seperti apa? Kita seperti anak-anak itu bermain dengan mereka. Bermain, senang-senang. Tapi kalau anak-anak sudah mulai bisa unggul, sudah bagus, mulailah kita jadi guru. Ya, jadi guru. Kalau jadi guru itu provide teaching point. Jadi kita menyiapkan apa yang mau kita ajarkan. Ya, nanti ada kita di sini semua ya. Oke, jadi hati-hati mengajar anak 6-10 tahun dengan anak-anak 12-14 tahun itu berbeda. Kalau anak-anak 6-8 tahun itu masih banyak dalam permainan. Bukan melatih pukulan, hati-hati. Ada ini pemain, dulu umur 10 tahun tak terkalahkan. 12 tahun juga jagoan. Sekarang masuk di 14, kemarin saya lihat kalah di second round. Ya, sudah 2 kali ini kalah. Waktu di sebelum ini di Tegal dia juga kalah. Di Tegal masih kalah di quarter. Kemarin di Vex kalah second round. Ibunya datang ke saya, "Om gimana Om ini?" Loh, kan sudah saya kasih tahu. Usernya itu apa? Pelajarannya stroke 50 kali.
100 kali tidak boleh berhenti. Betul tidak itu? Itu salah itu. Ya. Videonya ada, nanti kita dengar videonya, nanti tapi bukan di sini. Ya, jadi kalau you ngajar pukulan sampai 10, 20, 30 kali juara itu betul dia. Tapi juara kelompok umur saja. Ingat itu, hanya juara kelompok umur. Nanti 14, 16 mulai sulit dia. Setelah 16 goodbye. Kalau toh dia masih bisa, memang dia sangat menonjol bakatnya di negara ini, di Indonesia. Dia masih bisa sampai ke tim nasional. Tapi di tim nasional gak bisa apa pasti. Lihat, ke internasional ya jeblok. Lihat Priska, lihat Aldila. Fundamentalnya kuat, 100 dunia. Ya, Priska itu Players of the Year. Ayu Fani itu Players of the Year. Suwandi, Feby. Apa? Karena fondasinya kuat. Apa yang dimaksud dengan fondasi? Yaitu tadi bermain, bukan memukul bola. Ya, bukan memukul bola. Kita terus ada semua nanti. Nah, di sini tenis itu adalah open skill. Olahraga yang faktor penentunya besar sekali, itu yang dimaksud dengan open skill. Beda dengan atletis. Kalau atletis kan mengalahkan sprint misalnya, mengalahkan dirinya sendiri terus. Seberapa hebat bakat saya bisa sprint dari kualitas otot sama gerak saya. Itu kalau close skill namanya. Kalau tenis ini open skill, permainan ya. Olahraga permainan. Kalau dalam olahraga permainan itu, which balances both the motor and cognitive aspects of a player. Jadi dua-duanya, motor itu gerak, teknik. Ya, kemudian kognitif itu kecerdasan, itu tactical skill. Jadi tactical skills. Jadi kedua-duanya harus disampaikan bersama-sama. So the exact way to optimize the development of young players is by using game-based training. Karena itu melatih anak-anak kecil cara yang paling tepat supaya motor dan cognitive skill-nya ini bisa well developed, bisa dibangun bersama-sama dengan baik melalui game-based training. Game-based training itu bermain seperti orang bertanding. Gimana? Nanti kita tunjukkan ya apa itu game-based training. Karena game-based training ini emphasizes learning through practice in match like. Belajar melalui seperti orang bertanding, match like, seperti bertanding, match. Ya, match like drills and actual play, dan bermain yang sesungguhnya. Kalau kita dikasih bola mukul, ini kan tidak bermain ini belajar mukul bola ini. Saya dulu juga melatih seperti ini saya, sama. Memang dulu kita memang dulu kita belajarnya seperti itu. Nah, sekarang dunia sudah berubah ini cara melatih. Dengan cara yang saya berikan ini, you punya 10 murid, punya 20 murid, tidak ada masalah. Sekaligus bisa berlatih bersama-sama dan semuanya merasakan latihan itu dengan sama rata, equal. Nanti maju. Kalau kita melatih teknik, nanti satu menonjol, yang satu ketinggalan. Kalau ini nanti bersama-sama dia. Filosofinya disebut players make players. Players make players. Oh. Players make players. Jadi bukan pelatih nyetruknya pemain. Kalau you punya 20 murid, pelatihnya stroke satu-satu, mati pelatihnya. Kapan dapat duit? Dapat duit. Itu saya disuruh nyetruk murid saya ada 17, nyetruk satu-satu, mati murid saya yang sudah 16-17 tahun, gebak-gebuk, mati nggak bisa. Mata kiri saya sekarang ini sudah ada kaki loh. Sekarang saya kalau mau bola lepas-lepas ini, makanya yang kiri ini pecah, kena smash dulu. Sekarang sudah mulai tua, udah mulai menurun nih, jadi nggak bisa main lagi. Ya, sekarang tinggal membagi ilmunya ini saja. Kalau kasih contoh-contoh masih bisa. Ya. Gitu. Jadi anak-anak dari pertama kali belajar sudah bisa memukul sendiri. Percaya tidak? Nanti gimana caranya? Kita lihat videonya ya.
seperti itu. Yang ngomong ini bukan saya, yang ngomong dia. Bruce Elliot dan Makarit kemarin didatangkan sama Peter di Bali. Makarit, ya. Makarit juga bilang dia 36% itu permainan tenis dunia hanya 2 pukulan. Service, lawan return, tembak, dor, selesai. Rata-rata 2. Nah, 40% itu 4 pukulan. Jadi service, di return, ditembak, dia balikin, dimatiin. Jadi it's 2 shots only. Jadi rally length adalah 4 pukulan. Ya, itu yang ngomong Makarit, betul kita. Dia cuma bilang 76% happening in the match. They only hit 2, 3, 4 shots. Apa 2, 3, 4? Merek rokok. Di Samsu. Oh, Om Deddy melatih tenis kayak orang rokok, jadi ngajar rokokan katanya. Di Samsu. Iki loh, betul. Nah, sayang rekamannya saya nggak ambil. Kalau nggak saya rekam di sini. 2, 3, 4. Lah orang Australia kayak iso di Samsu ya. Wong Solo 3 pinter. Di Samsu ya. Di Samsu. Oh, coba. Mimpi nggak ikut ini? Nah, itu mimpi yang dengerin waktu itu saya. Dengar kamu kok? 2, 3, 4. Iya Om di Samsu. Ya. Nah, kok mukul cuma di Samsu? Nggak bisa, nggak mateng dong katanya. Nanti kita lihat di sini. Oke? Ngerti ya maksudnya ini ya? Jadi melatihnya dengan game based approach, permainan. Game based approach itu 5 game situation. Game based approach. Itu ada 5 ya. 5 game, ya, 5 game situation. 1 when surfing. 2 when returning. 3 when returning and passing. Atau playing against player ya. Ya. Playing in the baseline. Ini yang disebut 5 game situation. Ini yang disebut dengan game based training tadi. Nah, ini yang disebut dengan game based training ya. Game based training. Om Wilson, game based pakai third person apa third? Bentuk ketiganya apa? Mana ini? Ini G. Ini pakai D. Apa without D? Third participle. Pakai D ya, third participle ya. Oke, sifat, kata sifat. Game based approach. Nah, nanti kelihatannya simple ini. Ya, kelihatannya simple. Ini rumit ini kalau kita tidak belajar dengan baik. When surfing, bagaimana kita ngajar service? Grip. Ini. Bukan itu. Nah, bagaimana kita mengajar? Nanti akan saya anukan di sini ya. Mengajar teknik tidak perlu kita menjelaskan step by step. Pusing anak kecil kalau anak umur 6, 7, 8 tahun diajari seperti itu, seperti zaman kita dulu. Nggak ngerti, nggak mungkin ngerti. Oh, tangannya, gripnya ini kontinental, ini. Bingung. Ada cara yang tanpa menjelaskan ke anak-anak, kita kasih tugas, anak-anak menirukan langsung betul nanti. Oke, nah itu tentu pelatihnya, kita harus tahu apa yang akan kita ajarkan dan akan seperti apa anak-anak ini kalau belajar seperti itu.
Kita lanjut. Nah, di sini. Jadi main tenis bukan belajar memukul bola. Ini anak baru belajar ini. Di mana dia belajar tenis? Ya. Tenis under 10. Without rackets. Without It's kind of rackets. like tennis, but we haven't got rackets. Instead, we've got these. Nangkep bola dengan So kol. you need a cone each. Alright? And we're going to play on a little area that's like half of the court. So we're going to make our little court. That's going to be our baseline. Nah, ini Right, sebagai yeah. baseline-nya dibatasi tidak boleh jauh. Nah, jadi dia It's going to be our baseline here. baseline dan itu baseline. Okay? We're going to play tennis, but you have to catch the ball in your cone. Alright, Connor? So Catch the ball you go there, Connor. in the You're court. going to play there. Jadi menangkap You dan let go of your melempar hand for a minute. itu oleh anu Alright, what we're going to do, basic skill. stand behind your baseline. Alright, I have to toss the ball into that space. You have to let it bounce. You have to catch the ball in the cone. It's quite tricky to catch it in the cone, so you have to watch it really closely. You ready? Okay, here we go. Good catch. Now, as soon as you caught it, you're going to toss it back over here. Merah. And I've got to try and make sure I catch it in the cone. I might toss it over there, so it's a little bit away from you. Oh, good catch, well done. So you can make sure you toss it underhand like that. Underhand. Over there. Tidak boleh That's overhand, there. underhand. That's it. Kenapa? Catch it, toss it away from me, then toss it back to me. Yeah, try and beat me. Ah, got you, there you go. Okay, so that's 1-0 to me. Alright, we're going to keep score like that. We're going to throw it underhand, make them move around as much as you can, throw into the space. Ah, got you. See, it's quite tricky to catch in the cone, you have to watch it really, really closely. Alright, we're going to play another game now. This time we're going to make the court a little bit bigger. Alright, we're going to take our baseline back to here. So pick it up, put it back to there. That's it. And we're going to do a two-handed throw. Alright, and it looks like this. When you do your throw at the end, you have to make your hands, just watch the way my hands point towards the back at the end. And my hands point like that at the end. Okay? So you're going to throw it. That's good. Alright, now I'm going to throw over there. And it's only allowed to bounce once. That's it. So now we're playing a game of tennis. Ingat ya, But with a big follow ball. through. Follow through. Jadi selalu tandaskan ke anak-anak melempar ada follow through-nya, arah. So make sure your hands finish up in front at the end. That's good. Keep score. What's the score? That was out. That's it. So make sure you keep score. You're still going to play like it's tennis. Hitung, You selalu still justru got menghitung. to Jadi seperti score. orang bermain, bertanding ya. Match like drill dari bilang. Ini match like drill, pertandingan. Okay, very good. Well done. Go check it lamanya. Okay, we're going to play a little game of tennis, but we're going to play in this space. Okay? Just in this space here, and all you have to do is tap the ball up into the air. Alright? The ball has to come up, okay, off your racket. It's not allowed to tap it towards the floor. Okay? So, Molly, you come out and help me. Alright, so this is our space here, Molly. Right, we're going to add a little extra line, so we're going to take one line, so we don't run into the net. Right? And a little extra line in there. Alright? So the ball has to be in that space there. Okay? As long as it's in that space, we carry on playing. You ready? What you've got to try and do is bend your knees and really push the ball up. Ready? Here we go. Okay, it's there. Light hit. Right? What's in that space? Oh, it's just a Small line. hit. Okay, Kecil little short saja, one. tidak boleh That's jauh. it. I'll hit another one over here. Oh, she's still got it in. Di sini I'll hit another one over there. pakai kaki. Oh, that's a little move by her. Okay, that's it. Bend your knees, push up. That's it. Right over there. Oh. Ah, I hit it out. You win. Okay, so that's 1-0. Yes, you see how we play? Alright, Molly's going to play Megan on this little bit here. Okay, now this time we're going to have one person has a cone. Then you have your racket then. Alright? And one person has a racket, so you guys have got a racket. Do you want to pick that ball up there, Molly? Alright? So you're going to play a game of tennis, and at every point, you're going to change. So,
Molly's got the ball first. She's going to throw and catch with her cone. All right? But down here, Connor's got his racket, so he's going to hit the ball back like normal tennis. Okay? But after the point's finished, they're going to swap over. So Molly is going to give the cone to Connor, and Connor's going to give the racket to Molly. And they're going to play the next point the other way around. Okay? So after every point, you just swap and change around the other way. You've got to let the ball bounce in tennis, remember? Okay? Oh, too big a hit. So you've got to change over now. Okay, here you go. Change over the top of the net. That's good. What we're going to do this time is we're going to have a little game, but instead of just hitting it back, we've got to try and chuck on our racket before we hit it back. Okay? So let's have, Connor, why don't you do this one with me this time? Go move the line. You're going to move it in about here, so it's about halfway between the net and the baseline. Okay, so it's just about there. Alright, you ready? So, when the ball comes to you, you have to try and chuck on your racket, then you drop it and you hit it into the space. Trap it, that's it, and you just drop it from wherever you catch it from, and hit it into, I went to the wrong space, one to me, one up, okay? You ready? So you're going to drop it, hit into the space, trap it, drop it from there, just drop it from there, hit it into the space. Oh, drop it right over here, you're going to drop it from there into that space. Good. That's it. Okay? Oh, over here then again. You like putting it over there, don't you? Put it over there. Alright, we got the idea? There you are, you've got to catch it on your racket. It's got to be in that space. It's quite tricky, isn't it? It's trickier than you think. See, you've got to really watch it. Good, well done. Be in the right place. Be in the right place. Good, well done, Molly, very good. Okay, be in the right place, good. Okay, I'll just out, well done, all right. So, we're going to start with you playing on just the little court that we've already used, okay? So it's just going to be that space on this side and that space on this side. So this is my little court that we're playing here, so you have to stand behind your baseline in tennis, don't you? Okay? And what we're going to do is, can I steal your ball for a minute, Connor, and I'll give it back to you. Alright? We're just going to play tennis, alright? But just in that little space, okay? With the ball going backwards and forwards, okay? Just in that space. Make sure, oh, it's too big a hit, that's out, that's one up to me. Easy, see, that's much better. See it? Good, now try and move me around a little bit. See if you can move the ball. Well done, right over there. Oh, fantastic, one over there, make him play backhand. Good boy. Oh, one over there, he's got the idea now, he's doing much better. All right, stay calm, don't go too mad. Don't get too mad, that's it. Ready again. Control it, good. Over there, control it. Just in. Oh, just out. That was a great rally, well done. All right, we got the idea? Okay, ready? It's a ball for you. So I told you I have to give it back to you, didn't I? Remember, just little hits. You don't need a big hit because you're playing in a very small space. Okay? All right, ready? Go. Fantastic, well done. A little bit more in front each time here. Just a little more in front. Yeah, you're hitting the ball a little bit to the side. Try and hit more in front of you, between you and the net. Between you and the net, that's good, well done. Okay, good. Good. So we're trying to hit the ball between us and the net. So it's the net, and then the racket, and then it's me. It's not the net and then me and the racket together here like this. Okay? What we've got to try. Imagine you're going to go up and open a door. If you walked up to a door, you go that way and open the door. That's where you want to hit the ball. Okay? So just once again. Right, so we're trying to make sure we hit the ball out in front. Yes? That's where we want to hit the ball. If you let it get too close, like this, you'll swing too fast. Okay? So let's try that. Let's try again. Okay? Everything out in front. Good. That was better already. Seperti buka pintu, ya. Dan tadi seperti melempar bola. Apa itu? Same principle, same thing. We're just going to move our line back to here. Okay? Okay, so from there, just keep the control of the ball, keep
keep hitting it in front. You might want to make a little bit of a bigger stroke now, because the ball's got to go a little bit further. That's it. Get balanced here. That's it. Get balanced first. Get balanced and make a little swing. Also, by using progressively bigger courts, we can ensure that children develop the key reception skills to be able to rally and feel like they're really playing. Right, what I'm going to do now, okay, so you're going to take your line, and guess where you're going to put it? Right at the back, but we might need a little bit more space now, so we're going to move. Now we're going to move you over here. We're going to put Megan here, alright? Kind of just move over into this half here, alright? So we've got a little bit more space between you because you're going to have to hit the ball a little bit further, it might be a little bit harder. Alright, each time get back behind your baseline, try and keep the ball in that space. Okay, last thing now we're going to let you down the whole of this court then. So we're going to take this line away altogether. You don't need it. Alright, so you're going to play on the whole of this court now. So let's do a little serve to start the point. Try and go diagonally, make sure you're behind the line to start. You do a little serve, put the ball down in the other box, and play the point. Okay? Away you go. Do a nice free position between every shot. Get ready position. Habis. Apa yang kita dapat pelajaran dari ini tadi? Itu anak dari pertama belajar dari nol. Ya memang tidak bisa sekali langsung jadi seperti itu, tidak. Mungkin 3, 4, 5 kali itu jadi seperti itu. 3, 4, 5 kali pertemuan. Kalau yang bakat ya mungkin 3 kali sudah bisa dia. Kalau yang sedikit kurang atletis anaknya, 4, 5 kali sudah bisa seperti itu. Jadi hanya light hit, little hit, ya kecil saja, light, soft, tap up, hanya tap up saja, tidak boleh swing, tap up selalu. Jadi karena ini dia cuma kecil saja di satu kotak itu aja, 1/4 sampai setengah lapangan, terus seluruh lapangan tadi, seluruh lapangan mini. Yang 1/4 ini disebut short tennis. Saya kemarin tidak sengaja ikut mobilnya Benny, saya baca buku Benny. Apa judulnya buku Benny? Ann Pankhurst, saya lihat judulnya Ann Pankhurst. Ann Pankhurst dulu teman saya kenal lama, sekarang dia jadi nggak tahu apa itu di bukunya Benny. Ya, jadi dari 1/4 ke setengah 8 ini disebut short tennis. Ya, ini mini tennis. Itu disebut metodenya graduated length, dari sedikit ke semua, part to whole, graduated length method. Jadi kalau kita mengajar anak ya seperti itu tadi harusnya. Kemarin ada contoh 2 lagi ya yang sudah saya putar. Saya kirim ke Bigor nggak salah ya. Anak kecil-kecil main tenis. Bigor, ngantuk Bigor. Video nih, tak kirim ke kamu toh 2. Nah, apa nih kemana? Sing USDA. Sing kemana bu? Siapa di situ? Oh. Jadi cara melatih, ada banyak cara melatihnya. Tapi bukan melatih memukul, jadi bermain. Ini tadi anak-anak bermain. Hitungan dia dalam waktu singkat sudah berhitung ya, ya. Nah itu metodenya segini disebut graduated length method atau part to whole. Ya, jadi kecil sedikit makin lama makin gede. Oke, itu tadi. Kemudian ingat tadi dia pakai cone, catch and throw. Dia melempar, dia menerima. Itu olahraga tenis itu catch and throw, itu melempar dan menangkap ya, menggunakan alat lain. Kemudian dia menggunakan bola seperti backhand, seperti forehand. Nanti kita bahas apa itu cara seperti itu ya. Kemudian yang terakhir tadi apa tadi?
lupa saya. Ya analogi. Jadi itu mereka pakai metode yang disebut lateral thinking atau analogi. Ya. Jadi kita tidak perlu menjelaskan sampai detail gripnya, backswingnya, contact point-nya. Langsung diberi contoh, suruh main seperti itu. Langsung bisa nanti dia bagus. Berangsur-angsur dia akan jadi bagus. Ya. Kita lanjut. Nah ini di sini. The ability to determine shot selection and knowledge of using the shot chosen at a particular situation. Jadi kemampuan untuk menentukan pukulannya apa yang harus saya lakukan dan pengetahuan tentang menggunakan pukulan itu pada situasi tertentu disebut decision making. Jadi anak dari pertama kali sudah harus belajar decision making, memikirkan, bukan pelatihnya, hei harus ini, hei harus itu, terus anak-anak menjalankan instruksi pelatihnya. Sekarang tidak boleh. Kalau kita mendikte seperti itu, anak-anak ini nanti tidak pandai dalam bermain. Ya, tidak pandai bermain. Jadi harus pandai memutuskan, decision making. Itu disebut cognitive skill. Nah, keputusan saya harus apa itu ditentukan oleh depends on what we call it body sensation. Body sensation. Apa itu body sensation? Body sensation itu adalah body feeling based on perception, berdasarkan analisa penglihatan, ya, melihat, watching. Forgetting to know the characteristic of the incoming ball, supaya tahu bola yang mau datang ini bola apa, harus saya apakan bola ini. Ini maksudnya. In order to manage body, and control. Manage body itu adalah how big and how fast is the action before and after impact. Tadi kan dia bilang tidak boleh keras, pelan-pelan, take up. Ini manage and control. Control itu speednya yang dikontrol. Tadi yang cewek sudah bisa main itu, dia mukul itu, yang cewek. Yang lain belum bisa main. Ya, jadi harus bisa manage and control. Manage itu seberapa besar kita, gerakan kita. Nah, terus kan disuruh gocekan, dia lari. Ya, jadi di sini athleticism mulai dilatih. Athleticism itu athletic ability apa? Ketangkasan kaki, ketangkasan tangan dan mata. Ya, ini yang dimaksud. Jadi body sensation. Nah, body sensation ini bisa didapatkan pelatihnya harus cerdik, harus pandai meng-create. Kasih bola jauh, kasih bola dekat, kasih bola tinggi dia mundur, kasih bola depan dia maju, ya seperti itu. Jadi pakai taktik di sini, mereka pakai taktik. Ini ya, ini yang disebut body sensation. Kemampuan memanage, seberapa dia bisa, seberapa besar gerakan yang harus dia lakukan dan kecepatan ayun ini harus dikontrol, manage and control. Ya. Ke arah target. Nah, kalau targetnya jauh, apa yang dilakukan oleh anak ini? Dia akan manage tubuhnya sendiri. Gerakannya lebih besar daripada kalau dia dekat. Ini yang disebut manage and control. Ya, gerakan tubuhnya. Ya, when executing a shot to an intended target, target yang diarahkan. Di mana targetnya? Ini tadi target dekat sama target jauh. Kalau target dekat ya kecil saja. Kalau targetnya jauh kan akan lebih besar. Otomatis. Tanpa kita ajarkan, dia bisa sendiri. Terus ya, it means that you need to hit different kinds of shots. Nah, kalau targetnya beda-beda tempatnya, maka kita perlu pukulan yang berbeda-beda pula. Ya, different kind of shots in any specific situation to different space of the court with different speed and spin to get it effectively. Nanti kalau sudah pinter. Misalnya saya berdiri di sini, saya dikasih target di sana. Target di sana dipukul begini mana bisa? Nggak bisa. Ada dua cara. Diangkat saja begini atau di slice dia bisa. Nanti kalau sudah pinter baru spin nantinya. Ya. Jadi lihat ke satu target saja dari sini ada tiga teknik yang harus dia lakukan. Rhythm namanya. Slice, spin. Ya. Slice, spin atau hanya tap up saja. Tetap saja. Nanti kalau sudah pinter dia bisa macam-macam lagi. Nah, itu yang. Jadi different kind of shots, berbeda-beda pukulannya sesuai dengan situation. Situation itu yaitu tujuannya mau kemana. Kalau slice bisa rata di net, tapi kalau dia mau spin kan harus tinggi. Jadi dari bawah ke atas yang diajarkan tadi tap up. Situation specific shots refer to the need to produce different type of shots depending on. Nah, sekarang
situasi yang diciptakan, misalnya ini forehand. Saya suruh ke sudut sana, sama ke sudut pendek. Sama nggak pukulan saya, bentuk pukulannya? Terus kita ajarkan, kalau ke sana begini, kalau ke sana begini, kalau tidak usah diajarkan, taruh target saja di sana. Terus kasih bola, otomatis cross panjang, cross pendek, down the line. Bentuknya, formnya akan terbentuk dengan sendirinya sesuai dengan anatomi tubuhnya, ya, sesuai dengan kemampuan gerak anak-anak ini. Nah, itu yang dimaksud, jangan mengajarkan teknik, tapi ajarkanlah tujuannya, intentionnya. Intention itu taktik nanti. Setelah gede bermain itu taktik. Ada 4 misalnya, sudut sana, sudut pendek, sudut sana, sudut pendek sini. Kalau sudut pendek sana sama sudut pendek sini sama nggak? Tidak. Akan terbentuk dengan sendirinya. Kasih keranjang di situ, oke. Kasih bola, pukul panjang, pukul pendek sini, pukul panjang sana, pukul pendek sini. Dia akan manage sendiri dan mengontrol sendiri gerakannya. Ini yang disebut form follows function. Ya. Form follows function. Bentuknya itu mengikuti fungsinya, mengikuti tujuan daripada pukulannya. Ini tugasnya Coach Peter ini harusnya keliling Indonesia dengan ilmu ini. Tapi nggak tahu ilmu apa yang dikasih Om Peter ini. Ya. Anak tahu-tahu dipakai leather. Anak kecil leather lah diselompat-lompatin begini. Ini gimana? Ya. Oke? Nah, apa itu different kind of shot? Nah, memukul berbeda-beda tergantung pada di mana lawan. Kan melarikan lawan tadi targetnya berbeda-beda di mana? Itu positioningnya. Di mana lawan? Kemudian tujuan daripada pukulannya. Mau pukul dengan apa? Lawan tidak bisa apa? Lawan dikasih bola tinggi. Kalau anak kecil kasih bola tinggi nggak bisa. Kasih bola tinggi. Itu yang dimaksud ini. Kemudian the amount of time preparation ya, amount of preparation time available. Kalau bolanya lawan cepat, berarti waktu kita untuk mukul juga tidak banyak, cuma sedikit. Ya, jadi pukulannya juga tidak bisa keras. Ya, jadi arah pukulannya ditentukan oleh 4 faktor. Yang faktor terakhir nanti belum. 1, positioning, di mana lawan. Tujuan pukulannya apa? Mau dorong lawan jauh dari baseline berarti harus panjang, atau mau majukan lawan ke depan net. Drop shot, itu yang dimaksud nomor 2, purpose of the shot. Kemudian pukulan itu juga tergantung dari waktunya, cukup nggak? Kalau lawan tuh kasih bola di baseline panjang, saya harus mundur apa saya harus maju half volley? Ada 2 pilihannya. Nah, itu nanti berikutnya ya, nanti di lapangan saya akan tunjukkan itu yang disebut sensation of shot. Kalau dapat bola di baseline, kita tabrak apa kita mundur? Sering saya dapat pertanyaan ini dari pelatih. Ini bukan pelatih beginner ini, pelatih sudah advance pun sering bingung ini apa yang harus dilakukan. Ya. Nah, itu tergantung dari latihannya, kita dilatihnya seperti apa. Lanjut. Nah, yang 3 tadi mengarahkan bola tergantung dari 3 faktor tadi. Ya, 1 dari posisi saya, posisi lawan. Kedua tergantung tujuan saya. Saya mau dorong lawan keluar, atau mau narik lawan keluar lapangan, atau mundur ke baseline, atau maju ke lawan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah waktu. Bolanya panjang, saya bisa mundur nggak? Kalau nggak cukup waktu, apa yang harus saya lakukan? Ya, 3. Yang keempat, sama pentingnya, as well as where the opponent is. Di mana posisi lawan? Tadi posisi saya dan posisi lawan di mana? Ya. During the same scenario, jadi dalam permainan itu sama sinarionya. To determine the character of the ball sense. Ya, jadi lawan di sana, saya di sini. Pukulan apa yang harus saya lakukan? Lawannya di baseline, saya di depan baseline. Pukulan apa yang saya lakukan? Hah? Inisiatif apa? Spesify dong. Banyak. Bolanya di mana? Ya, ini sekarang ya. Apa yang mesti kita lakukan? Bisa small hit, light hit, bisa heavy, bisa hard shot. Tergantung. Kalau saya di baseline, lawan di baseline, bola lawan panjang, kaki saya di baseline, apa yang saya lakukan?
Bolanya pelan, panjang dia di baseline. Saya di baseline mundur tuh di 1-2 meter di baseline. Lawan juga di sana, ya panjang lagi. Itu yang disebut rally. Ya, changing shot from baseline to baseline. Kalau bola lawan itu 1-2 meter di depan baseline, tidak ada cara lain. Kembalikan lagi ke baseline lagi. Kalau you suruh dia drop shot segala macam, mesti mati murid kita. Dibunuh sama lawan kalau bolanya masuk. Ya, nah itu tadi. Jadi kalau bola lawan panjang 1 meter sampai 2 meter di depan baseline, kan dia masuk 2 meter di depan baseline. Pantuannya memaksa kita mukul di belakang baseline, tidak ada cara lain. Kembalikan panjang lagi. Itu when playing in the baseline. When playing in the baseline nomor 3. Ya. Nah, sekarang when playing in the baseline, bola lawan panjang kita kembalikan panjang lagi. Dengan apa? Dengan spin. Yang mana? Dengan heavy shot apa dengan hard shot? Apa dengan yang small hit? Soft. Nah, soft bisa nggak? Bukan panjang. Bisa dengan backspin, chipping, slice. Slice itu soft apa hard? Soft. Why? Federer mosok slice soft. Ayo. Tetap soft. Kenapa? Karena ball flight time kalau slice itu adalah yang the slowest, paling lambat dia bilang, yang paling lambat. Top spin itu medium, sedang kecepatannya. Kalau flat itulah yang paling cepat. Ya. Nah ini bisa. Jadi shot selection itu penting. Jadi tidak mukul dengan power semua. Kita kadang-kadang mukul dengan small or little hits. Small or little hit itu sifatnya, karakternya adalah light, enteng atau soft, lembut. Ya. Apa pukulan yang soft, lembut itu? Tapping. Tapping cuma di-tap saja. Touching, di-touch, disentuh saja kalau bola jauh. Atau blocking, dipukul keras sama lawan, kita cuma blok saja. Blok itu hanya mengencangkan saja grip. Kencengin saja, blok saja. Pastiin bola itu di depan kita di blok. Ya. Nanti ada apa itu blocking itu? Nama pukulannya. Ya, jadi mesti kalau nanti pulang makalahnya harus dibaca. Kalau nggak dibaca lupa nanti. Ya, mesti dibaca. Kalau nggak lupa. Oke, jadi pukulan itu bisa small, little, yang karakternya light atau soft. Ini pukulan-pukulannya ya. Atau pukulan itu heavy. Heavy itu adalah combination of mostly top spin with sufficient speed. Banyak spin dengan speed sedikit saja untuk kontrol ya, secukupnya saja. Hard shot, kalau hard shot itu power shot. Lebih banyak speed, velocity sama speed itu hampir sama ya. Kalau velocity itu ada tujuannya, oh saya mau cross dengan speed. Kalau speed ya pokoknya speed aja kecepatan. Kalau velocity itu ada arahnya. Speed yang ada arahnya itu velocity. Dalam bahasa Inggris dibedakan. Kalau dalam Indonesia kecepatan ya kecepatan aja ya. Jadi hard shot itu powerful shot, tetap harus ada little bit of spin for control and safety. Kalau flat terlalu flat, polos saja, banyak out nanti, banyak nyangkut, banyak out. Karena itu harus ada sedikit spinnya. Ya, ada sedikit spinnya. Karena itu tenis itu bukan power 100% tidak. Tenis itu bukan pure power game, tapi power and control. Karena itu selalu acceleration, deceleration. Nanti kita bahas di belakang ya, biomekanik. What is biomechanic? Yang ikut level 1, level 2, oh biomek. Apa biomek? Ya, apa itu biomek? Bukan cuma sekedar ngomong akronim biomek. Balance, inersia. Disuruh jelasin inersia nggak tahu. Kalau dulu dia tidak sekolahnya Pascal ya nggak tahu inersia. What is inersia? Ya. Nah ini, oke? Ada pertanyaan? Awas loh, ini susah-susah gampang ini. Susah-susah gampang ya. Jadi melakukan pukulan itu melatih anak-anak tidak selalu terus pukul keras, power tidak. Pukul pelan tadi seperti di video. Bisa mukul yang sedang saja, bisa mukul keras.
Ini sudah saya demo, ya sudah di workshop yang lalu, forehand 1, 2, 3, ya, sudah lama di zaman di Semarang dulu. Ya. Permainan juga, jadi melatih athleticism, athletic ability. Tidak ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya lanjut ini. Om Wilson? Oke. All those abilities of both choosing and executing the shot. Kedua keahlian tadi, ya, kemampuan anak melakukan pukulan, memilih bola ini saya pukul soft, apa saya pukul hard, atau saya pukul heavy, panjang atau pendek, menentukan itu, ya, kalau menentukan pukulannya disebut stroke production, itu technical ability. Tapi mengirimnya, sending it with intention, mengirimnya dengan tujuan, itu disebut decision making atau practical abilities. Kedua-duanya itu disebut cognitive skills. Ya, cognitive skills, kecerdasan. Ini. Semua kemampuan tersebut yang saya uraikan tadi, baik kemampuan memilih dan melaksanakan pukulan yang disebut membangun pukulan atau keterampilan teknis, dan mengarahkan pukulan dengan tujuan mengambil keputusan atau keterampilan taktis disebut keterampilan kognitif. Jadi kita harus mengajarkan bukan cuma tekniknya saja, tapi ada tujuannya. Ya, kemudian kakinya juga bergerak, tidak boleh diam, moving. Ya, harus masuk, tidak boleh mati. Hitung poin tadi. Nah, inilah yang disebut dengan global kompetensi. Technical, tactical, physical, and mental. Ya, kognitif itu mental, bagian daripada mental. Ya, konsentrasi, tidak boleh mati. Ayo main poin, hitung. Itu mental itu. Jadi dari kecil sudah dibiasakan global kompetensi. Bersama-sama semuanya. Ya, metodenya. Metode apa itu kalau kita semua everything together? Holistic. Ya, holistic. Jadi bukan analytical. Kalau dulu kita ngajar analytical, ngajar teknik grip-nya dulu, swing dulu. Yang satu mukul, yang satu miring di belakang, ya, Van der Meer. Itu sudah tidak boleh sekarang, kuno. Ya. Jadi kita mengajarkan secara bersama-sama. Dia bilang everything comes together. Semua aspek bersama-sama di dalam permainan. Nah, metode mengajar itu hanya bisa dilakukan kalau kita game-based approach. Ini game-based approach. Ya, players make players. Pemain dengan pemain mukul, tidak dengan pelatih. Tidak dengan pelatih. Wah, privat. Sama Coach Peter, mamut privat. Wah. Ini, itu waduh. Bukan Coach Peter aja, banyak kita ini. Itu ya senang, cuma senang, tapi ya tidak bisa main. Main pukulannya jelek, gak karuan pukulannya. Ya, seperti Panji ini, mamut terus yang dipiara. Bukan marmut ini. Nah, kalau kita mengajarkan seperti ini, mamut itu nanti jadi bagus. Jadi bukan tanda-tanda mukulnya begini, kayak robot ini. Ya. Dengan cara ini, biar tanda-tanda pukulannya akan jadi bagus. Akan jadi bagus. Jadi tentukan dulu tujuannya, baru tekniknya dia membentuk sendiri. Pasti bagus sendiri. Dan pasti ibu-ibu itu senang dengan cara ini. Ya. Oke, kita lanjut. Apa yang dimaksud dengan kognitif? Kognitif skill. Cognition atau kecerdasan, ya, kecerdasan kognitif, kognisi itu otak selalu. Refers to the mental action or process of acquiring knowledge and understanding through thought, experience, and senses. Jadi kecerdasan kognisi ini mengacu pada tindakan mental. Tadi ada mental, saya harus apa? Tidak boleh mati, kemana? Ya. Atau proses memperoleh pengetahuan, pemahaman melalui pemikiran. Memikir, decision making, mikir, bolanya seperti ini, saya harus apa? Harus kemana? Posisi lawan, posisi saya. Sudah saya uraikan di depan. Itu yang disebut dengan cognition. Ya. Nah, itu pun menentukan pukulannya itu tergantung dari pengalamannya, tergantung dari sains, indera. Seberapa besar saya mau gerakan saya, seberapa kecil, seberapa cepat ayunan saya. Manage and control. Ya. Manage itu manage besar kecilnya gerakan, control itu mengontrol speed pukulannya, ayunan. Oke?
Terus ya, these cognitive processes use existing knowledge and discover new knowledge. Kalau kita terus mengajar dengan cara ini, kita mendapatkan sesuatu yang baru, yang mendapatkan new knowledge berdasarkan dengan pengetahuan yang sudah kita pelajari. Oh, lawan saya di baseline. Kalau saya kasih baseline lagi jago dia, tiap hari dia dulunya baseline. Karena itu saya harus alih, saya harus coba, tidak boleh baseline lagi. Bisa drop shot, bisa silang pendek. Nah, jadi pemain kita jadi kaya pukulan. Bukan cuma rally panjang gedor saja, tapi dia bisa silang pendek, dia bisa drop shot atau approach shot disamperin. Ya, kalau nanti sudah tingkat lebih tinggi lagi dengan approach shot, jadi merusak irama permainan dia, merusak tempo permainannya. Gitu ya. Ini dia. These cognitive processes using existing knowledge and discover new knowledge. Nanti menemukan lagi pukulan-pukulan baru. Tidak terasa, tanpa kita ajarin, tahu dia bisa sendiri. Murid saya semua bisa semua. Saya tidak pernah ngajarin khusus, tapi ada drillnya. Nanti kita demo di lapangan. Bagaimana supaya anak-anak bisa canggih seperti itu? Ya. Nah, as mentioned previously, seperti yang barusan saya sebutkan tadi ya, that the particular knowledge of what and how, pengetahuan tentang apa dan bagaimana itu menentukan pukulannya, technical. When, kapan, kemana, waktunya, right time. Where and why, right direction and target. Represent the intellectual and mental of a player and is usually responsible for the final result of a match. Jadi kalau kita ajarkan seperti tadi, apa pukulannya? What and how? Kapan, kenapa? Oh, lagi di baseline, kapan di baseline? Jangan drop shot, ya. Harus kemana targetnya? Itu adalah mewakili kecerdasan seorang pemain dan mental. Kalau mentalnya nggak kuat, nggak berani, lawan di belakang drop shot, mati, nggak berani lagi. Tidak apa-apa, biarin. Jadi kalau anak-anak pukul mati, jangan dimarahin. Oh, sudah bagus kamu. Ini yang disebut sandwich philosophy. Ya. Peter belajar sandwich philosophy, tapi nggak diterapkan. Saya tidak belajar nih sandwich filosofi, tapi saya baca, saya mencari, saya gali apa itu sandwich. Sandwich itu kan roti, ada isi, roti lagi. Rotinya ini tidak ada gunanya, rotinya ini tidak bermutu. Tapi isinya ini bermutu, jadi yang tidak bermutu dikasih mutu, jadi bermutu dimakan. Jadi sandwich filosofi itu maksudnya anak bikin salah, tidak mutu kan? Tapi jangan ditunjukkan salahnya, tunjukkan mutunya. Loh, kamu mati, drop shot kan mati, salah, tidak mutu. Tapi jangan disalahin, oh enggak apa-apa kamu, coba lagi ya. Itu nanti kalau masuk, mati itu lawanmu. Nah ini yang bermutu, positif. Ya, jadi feedback yang positif. Walaupun kamu mati, tidak apa-apa. Tapi kalau tadi masuk, lawanmu yang sulit. Ini yang disebut sandwich philosophy. Ya, mental di sini. Anak di encourage. Jadi berani. Kalau setiap kali salah, ini murid saya ada juga. Setiap kali anaknya mati, orang tuanya teriak. Anaknya mati, orang tuanya teriak. Anaknya nggak berani mukul. Ya, itu tidak boleh. Makanya memang susah jadi pelatih kalau orang tua yang seperti ini. Orang tuanya bisa main tenis, sok tahu terus kasih tahu anaknya, hancur. Nggak maju-maju justru. Jadi berikan kebebasan kepada anak untuk berpikir sendiri. Ya, makanya workshop saya ini mestinya ortu juga boleh ikut. Kalau dengar ini, anaknya akan lebih bagus nanti. Ya, jadi ini yang disebut dengan mengajar dengan global kompetensi, ya, mengajarkan global kompetensi supaya optimal developmentnya. Optimal tuh lebih dari maksimum. Kalau maksimum di drill terus tiap hari, 1000 kali itu maksimum. Hasilnya tidak bisa lebih tinggi, cuma certain level saja. Di tingkat tertentu saja dia bagus. Setelah itu sudah nggak bisa lagi. Kalau optimal, dia bisa menggali sendiri. Jadi lebih tinggi. Itu yang dimaksud dengan optimal. Ya. Itu harus global kompetensi. Global kompetensi itu komprehensif. Semua aspek ya yang diperlukan dalam olahraga itu ada bersama-sama diberikan semua. Inilah dia. Ya. Yang terakhir ini mohon dibaca lagi kalau sudah pulang. Kalau nggak dibaca lupa nanti. Ya,
Saya dulu, saya bisa begini, saya kalau ikut workshop, begitu selesai presentasi, masuk kamar saya baca lagi, bikin catatan lagi. Dulu partner saya itu Om Bunyong, Bunadi Bonaventura, cerewet, tapi jadi pinter saya gara-gara cerewetnya dia. Tanyain terus. Nah sekarang sparring saya ini duduk di sini nih. Oh ini dia ini. Wilson ini dia ini. Ya, ini kritis nih Wilson ini. Ya, saya sering dikasih pertanyaan-pertanyaan. Kalau saya tidak pinter jawab, dimarahin sama dia. Ya. When you mentioned the previous one, how short life when this one is the difficult age, they need to master. Oh, From small. oh, yes, from the beginning. So I mean the critical one is between certain things whereby Yeah, from the beginning. So that's why you have to teach them how to play, not how to hit the shot. When you play, you decide what shot you should hit. Depends on the direction, on the direction of the shot. The opponent, where the opponent is and where the player is. At the same scenario, what I mentioned before. but if in some cases not everything the good intellectual and also Yes, later on if you repeat, this kind of practice, the cognitive function works very well. So they become smart player. Your players will not hit any shot is just hit the ball hard, but they try the shot. Sometimes soft, sometimes heavy, or sometimes hard shot. Depends on the situation. It a little bit have effect on the cognitive skill whereby in terms of the smartness and Yes. intelligence of the player. Yeah. Because the talent and intelligence of the player is increasing very Yeah. So intelligence must be well developed. How to make it good? You should give practice training by game-based approach. If you only practice with traditional approach, step by step. But if you do get the situation, the same player, even though they separate, they will receive different result because it's based on the collective skill of their past future or what they have in their Yeah, slowly they will automatically erase the past the past memory. Yeah. But if you want to change the habit, you need time. Yeah, gives ample time for them to adjust, to adapt. Nah, biasanya orang berguru ini ada pertanyaan, gimana bikin pinter anak-anak kalau sudah diajari yang salah di waktu yang lalu? Ya, seperti itu kan ya. Nah, yaitu kita perlu waktu untuk merubah habit itu, perlu waktu pelan-pelan. Mesti sabar. Orang tua masih dikasih tahu, nggak bisa sekarang diajarkan terus besok jadi jagoan. Perlu waktu. Nah, waktu untuk beradaptasi itu ada dua faktor, neural sama ya. Jadi pertanyaan ini dari Mr. Ismi itu adaptation sebetulnya. Adaptation. Beradaptasi. Kalau kita mengajarkan sesuatu ke anak-anak, anak-anak itu perlu waktu untuk beradaptasi, perlu waktu untuk jadi bagus. Pelan-pelan nanti lama-lama jadi bagus. Sekarang pertanyaannya, kalau anak ini sudah dilatih dengan metode tradisional, suruh pukul, gimana anak-anak itu bisa beradaptasi? Perlu waktu itu tadi, karena itu merubah habit itu tidak bisa sekejap, sekali, dua kali, tidak bisa. Dulu selalu saya tuliskan ini kata-kata arifnya. Daniel Coyle dia bilang, excellence is not an act, it's a habit. Karena habit ini yang harus dibangun. Jadi kalau kita mengajar seperti itu ya terus-menerus, jangan sekarang ini nggak jalan, balik lagi yang lama, ya nggak bisa. Pelan-pelan kasih waktu, nanti akan bekerja, akan berhasil. Jadi itu disebut adaptation. Adaptation itu ada dua fase. Satu, neural adaptation. Kedua, physiological atau structural. Oh, sorry. Structural.
secara fisik. Nih saya kasih contoh. Basket misalnya, saya shoot nggak masuk ya. Karena saya ulang-ulang, saya masuk terus. Kalau saya sudah bisa masuk, apa saya jago shoot? Tidak, belum tentu. Saat ini sudah mulai ngerti. Nah, ngerti itu neural, otaknya, saya sudah mulai bisa seperti ini. Tapi suruh ulang lagi, belum tentu dia bisa lagi. Tapi lihat basket itu, jauh di mana aja, jemblung, automatic. Itu sudah terjadi, struktural, physiological. Otak dan fisiknya sudah bekerja bersama-sama. Struktur, ya, morphological, dia bilang, adaptation. Nah, ini kalau sudah sering anak ini dilatih dengan metode seperti yang kita tahu ini 2-4 minggu ini biasanya terjadi neural adaptation 2-4 minggu, tergantung frekuensi berlatihnya. 2-3 kali seminggu itu biasanya kalau anak yang berbakat bagus 2 minggu saja mereka udah ngerti, sudah bagus. Neural mengerti otaknya. Nah, karena dia mengerti, dia bisa melakukan, tapi karena ototnya, geraknya belum terlatih dengan baik, belum banyak, ya gagal berhasil. Perlu waktu. Biasanya lebih lama lagi, 5-9 minggu ini. Kok Om Deddy bisa ngomong begini? Nah, ini researchnya orang, saya ambil dari buku. Ya. Ini, jadi jangan buru-buru. Biasanya setelah kurun waktu inilah baru kelihatan maju anak, ada perubahan dalam permainannya. 2-9 minggu. Jadi otomatis itu 5-9 minggu. Ya tidak otomatis terus pasti berhasil, tapi akan lebih bagus. Ayo. Ya. Jadi getting better. Perlu waktu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ayo. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ini. Nah, through game-based training would enable us to develop cognitive skill. Jadi mesti melalui tadi 5 game situation melatih. Jadi bukan technical approach ya, technical approach itu tok dilatih. Nanti tok. Nanti muridnya suruh di depan, pelatihnya nyetruk volley kelihatannya bagus, nanti main nggak bisa dia volley. Karena yang terjadi di dalam pertandingan, dalam permainan volley bukan di depan terus total. Nah, bagaimana harus menjadi satu kesatuan, wholesomeness. Gimana bisa terjadi volley di dalam permainan? Oh ya, rally 1-2 di drop shot maju di passing volley. Nah, itulah yang harus diberikan kepada pemain. Ya, jadi bukan volley tetap. Oke, nanti kalau volleynya kurang bagus, nah dia pelatihnya harus pandai. Dia lagi maju ke depan net, dia split step, kasih bola di sampingnya yang gampang. Ya, kasih bola di sampingnya yang gampang. Tadi kan seperti orang buka pintu. Nah, harus di depan samping. Jangan kasih badannya begini, nanti dilatih begini terus, volley-nya begini. Ya. Jadi, ini nggak bisa kalau dipasih, kasih bola gampang dulu. Bola yang flat rata gitu, yang gampang di comfort zone-nya. Nanti jadi bagus pukulannya. Cara membetulkannya begitu. Pelatihnya, ini. Itu namanya internal focus. Kalau internal focus tidak bisa bagus nanti. Itu nanti di session kedua kita bahas ya. Jadi kecepatan ini. Nah ini ya, jadi selalu through game-based approach. Loh, Om perlu nggak di drill? Perlu nggak buat kita di drill? Perlu. Kapan? Ya, kalau kita mau membetulkan teknik, drill itu diberikan kepada pemain yang sudah intermediate advance. Ya, bukan diberikan kepada beginner. Kita kebalik. Selama ini kita kebalik. Anak kecil-kecil di drill. Woi, kalau nggak di drill ibunya, orang tuanya nggak senang. Anakku nggak di drill katanya. Mau dikongkon main-main diri katanya. Ya, itu justru minta salah orang tua ini. Minta salah. Itu ya
yang tempo hari ya, development to performance. Itu ada method of teaching. Dengan apa? Block training, atau dengan variable training, atau dengan game based training. Yang mana? Semuanya harus dipakai, tidak satu yang dipakai. Tapi tergantung itu tadi, window of opportunity. Kalau yang ikut workshop saya yang lalu, itu ada window of opportunity. Jadi itu ada ilmu yang mengatakan growth and development. Growth itu pertumbuhan. Mendevelopnya bagaimana development? Jadi anak umur 6 sampai 10 tahun berbeda dengan anak puber 14, 16, 15, 16 tahun. Tidak boleh sama. Ya, ada anak umur 11, 12 tahun. Tiap hari latihan 4 jam, 4 jam, 4 jam, 4 jam. Drill sebanyak-banyaknya. Banyak juara dia, juara kelompok umur. Nanti setelah itu umur 16 ke atas, ininya tidak dilatih, cuma dilatih ototnya saja, pukulannya, kelihatannya bagus. Ada banyak pemain, nggak usah saya sebutkan, cek aja. Ya, 12 nggak ada lawan, 14 nggak ada lawan, mewakili Indonesia pergi ke turnamen di luar negeri. Begitu di 16, hilang sekarang. Ya, ada satu anak datang ke saya frustrasi, minta ikut saya, wah saya sudah tua. Anak umur 15-16 tahun, kasihan juga sih mau apa, anak berbakat, tapi sekarang bakatnya jadi di limit, bakatnya di limit, tidak dioptimalkan. Mental udah drop itu. Iya, main kalah, padahal dulu jagoan dia. Mewakili Indonesia, dibawa itu sama Peter. Oh. Oke, lanjut ya. Peter mikir siapa ini? Oke. Cognitive processes. Ya, proses kognitif itu meliputi ini Louis Cahier ini ya. Louis Cahier itu pelatihnya Raducanu. Pelatihnya siapa? Lawannya Raducanu. Laila Fernandez, Raducanu, Alicia Ming, itu Louis Cahier. Ini dia. Cognitive processes include knowing, remembering, mengetahui, mengingat, ya. By watching, dengan melihat, observing, mengamati, melihat bukan melihat kok, melihat tapi oh gini toh, oh gitu toh, itu, ya yang dimaksud ini. Itu disebut perception abilities. Nah, perception abilities itu hanya bisa didapatkan kalau dalam permainan, ya dalam permainan. Jadi main ini servis mau kemana ini? Lama-lama dia tahu lawan begini sudah tahu servisnya mau kemana. Itu yang disebut perception ability. Ya. Kalau itu tidak diajarkan, tidak dilatih, tidak diberikan, bisa main anak ini bisa main, tapi dia tidak bisa tahu lawan mau apa. Nanti kalau sudah high level, lawan sering ace ke kita, di ace dia, karena dia tidak bisa mengantisipasi bola mau apa. Ya. Berikutnya adalah processing the received messages. Oh lawan seperti ini, dia proses. Oh lawan begini, biasanya begini, skornya sekian, pasti ini nih. Sudah ditungguin aja sama dia. Ya. Jadi thinking and judging, dia berpikir, dia mengambil keputusan. Oh lawan mau ini, saya sudah tahu. Jadi ditungguin aja. Suwandi nih yang pandai. Lawan belum apa dia sudah tahu. Kesini bolanya, ditungguin sama dia. Ini yang disebut action method, ya action method. Decision making to determine what action taken for problem solving. Jadi untuk mengatasi kesulitan, ada masalah, apa yang harus dia lakukan? Itu namanya execution, mengexecute pukulan, melaksanakan pukulannya. Tapi dia sudah tahu, determine action taken, menentukan apa yang harus saya lakukan for problem solving, untuk mengatasi masalah yang datang, masalah dari lawan kesini. Terus-terusan, lama-lama karena dia pandai, dia tahu, oh, dia pasti ini dengan gaya ini, skor sekian, dia biasanya wide serve. Jadi saya siapin ini dulu, dia siap. Ya. Nah bagaimana mereturn wide serve? Ada ilmunya juga, tidak bisa. Latihan, pukul aja sana, wide sini mukul. Kalau nggak diajarkan, salah terus nanti pukulannya, tidak pernah bisa dia. Ya. Ini yang dimaksud ini. Ya. Cognitive processes itu meliputi dia melihat, ya, observing, memikirkan, ya, perception ability. Kemudian message gerakan lawan itu message. Lawan mau apa gerakan lawan itu message. Ya, yang datang itu dia, oh biasanya begini dia kalau bergerak begini, biasanya begini. Dan dia menduga, ya, judging. Kemudian dia ambil keputusan, decision making.
Kemudian dia menentukan apa action yang saya mau lakukan. Gitu. Jadi lawan blur sama lawan white ini beda. Lawan kasih twist berbeda lagi. Gerakannya berbeda. Nah bagaimana supaya anak-anak ini pandai tanpa kita ajarkan? Nah itu game based approach aja. Oke. Sedikit bingung, saya kasih contoh. Murid saya backhand kalau backhand rendah dia bagus. Begitu backhand tinggi dia nggak bisa. Dikentul-kentul backhand tinggi dia mati terus. Gimana cara kita melatih? Dikasih bola tinggi suruh mukul, bagus. Tapi nanti main nggak bisa lagi. Nggak percaya? Silakan. Bisa sekali dua kali, tapi mati lagi. Kenapa? Karena kita ngajarnya monoton, cuma dikasih bola tinggi-tinggi. Ngajarnya harus bervariasi, differentiation. Jadi otak ini akan jadi tajam kalau dia dikasih permasalahan yang berbeda-beda. Oke, kasih. Yang satu suruh spin tinggi, boom, dia pukul door. Yang satu spin, dia pukul door. Cross misalnya ya, begitu enak, down the line, more. Jadi dia mulai belajar spin ya, yang sana spin tinggi kan. Cross, begitu enak, posisi down the line. Satu. Kedua, yang sana suruh twist, service, sekarang return. Dia mesti lihat langkahnya, gerakannya seperti apa. Kebanyakan yang zaman dulu kalau ngelatih, Om Ardi, lean into the ball. That's wrong. Ini lean. Saya ada videonya, tidak boleh lean into. Weight transfer, di transfer itu kalau you memindahkan dari satu tempat ke tempat lain, itu weight transfer. Tapi kalau you di sini tetap di sini, you tidak pindah tempat, itu tidak ada weight transfer. Jadi weight dispatch, jadi memindahkan ini ke sini, ini dispatch. Ya, dulu saya juga gitu. Pokok lean into the ball. Bro tidak balance ini, tidak balance. You buka di Kovac yang baru, Mark Kovac. Saya dapat kiriman juga dari Mr. Wilson. Mukul itu mesti grounded. Tidak boleh ini. Kalau terpaksa ya boleh. Ya, tapi tidak boleh siap mukul mesti lompat. Kalau you lompat, inertia, center of gravity-nya naik jauh dari bumi, tenaganya hilang. Tadinya mau saya masukkan sini, tapi ada Wilson ikut, jadi saya nggak jadi masuk ini. Ya, kalau perlu dengan satu kaki, yes, satu kaki. Terutama pada volley. Volley itu berdirilah dengan satu kaki belakang. Supaya apa? Supaya bisa turn shoulder, satu kaki. Kalau zaman dulu, kiri maju, pukul. Kanan maju, pukul. Love tennis. Wrong. Salah. Kalau you ajar seperti itu, anak-anak bisa volley. Tapi artificial itu kelihatannya bagus, dibentuk sama player. Kalau sudah main bola itu lihat, dia begini bola boom turun, bingung. Nah salah, karena itu kaki bebas saja. Ya, kalau perlu execute ini dengan satu kaki maju bersama. Jadi bukan dia maju baru pukul, itu salah. Together. Ya, jadi bersama-sama memukul dan bergerak bersama-sama, jadi on the move. Sambil bergerak sambil memukul, itu kalau mau lain dengan ground stroke. Kalau ground stroke kita mesti split dulu, kita mesti loading dulu. Grounded dia bilang ke tanah, neken. Kenapa seperti itu? Ya, balance. Supaya balance, supaya kita ada push the ground. Tenaga paling besar itu kalau kita mendorong bumi. Nanti dia yang terakhir kita ini ada biomekanik di sana. Kenapa kita harus melakukan muscle contraction? Selalu minta pertolongan dengan bumi. Mau sekuat apa? Deddy Corbusier ya. Siapa? Adirai bisa mukul bola keras. Kan kuat katanya power. Nggak bisa mukul dia. Kenapa? Karena dia tidak tahu caranya. Itu yang saya sebut manifestasi. How to apply your strength and speed into the shot. How? Kinematic chain. Ilmu teknik. Jadi bukan mentang-mentang kamu angkat besi, kamu gede kuat terus pukulanmu keras. Tidak, pukulan keras bukan karena gedenya otot, bukan karena kita kuat mengangkat beban 100 kilo. Tidak, anak kecil umur 12 tahun pukulannya kencang. Dulu saya sering kasih contoh, siapa? Putra Suyadi, gila pukulannya waktu dia umur 12.
bledor, bagus. Sekarang hilang itu anak. Tuh, dulu juara terus dia. Tuh murid saya Farid tuh gak ada apa-apanya dulu kalau ketemu dia dimainin. Sekarang kemana? Itu hati-hati. Juara 10 tahun, 12 tahun, 14 tahun tidak menjamin anak itu akan top. Ya, mereka bisa top kalau ini loh, global kompetensi diajarkan dengan cara ini. Jadi dia jadi pandai, dia jadi cekatan. Ya, dia pandai menganalisa kekuatan dan kelemahan lawan. Bukan pelatihnya, begitu selesai muridnya selesai bertanding muridnya diomeli sampai setengah jam katanya. Stres itu nanti muridnya. Udah capek. itu DH itu muridnya koala dimuarain. Oke, ada pertanyaan ini? Untuk ujian ini susahnya setengah mati. Ini tahun 93 saya ujian ini di Kanada. Ya, 93 ini. Saya sebelum ke Kanada saya ujiannya ini di Amerika dulu, saya di Los Angeles. Di Florida. Ini pengalaman saya tahun 93. Tahun 93 itu 8 bulan saya dikirim ke luar negeri hanya belajar. Diledekin saya sama saudaranya Peter ini, main tenis kok pakai teori katanya. Ya, ini yang disebut action method. Ini yang sekarang mulai populer lagi di tahun 2000-an sekian ini. Padahal kita sudah belajar di tahun 93. Pelatihnya itu datang ke Indonesia 95, Louis Kai. Sekarang Louis Kai itu pegang LTA, sama dengan Peter LTA juga. Sama kan? LTA, Bina pegang WTA, sama dengan Pankhurst sama ini siapa? David Kirkwood yang sekarang megang ini. Laila sama si Raducanu ini kan DDT yang mendevelopkan dia direktur technical directornya. Nah, CEO-nya Louis Kai gitu ya. Jadi sama LTA. Peter LTA, ini juga LTA Louis Kai sekelas. Oke. Ya. Nah, ini dia. Lebih sulit lagi ini loh. Awas ini. Ya. Kalau dia sudah melihat lawan, dia sudah menentukan, sudah tahu harus berbuat apa. Dia ambil keputusan, kemudian dia melaksanakan pukulannya ya. Ini dia melihat, dia mempelajari gerak-gerik lawan. Kemudian dia berpikir, dia menentukan apa yang harus saya lakukan. Kemudian dia lakukan execute shot-nya, pukulannya dia lakukan. Nah, berhasil atau tidak? Kalau berhasil kebetulan apa memang berhasil dia jagoan? Nah, untuk mengetahui itu kita menggunakan alat yang disebut feedback. Jadi jangan muridnya mati, goblok lu, nggak boleh itu, mesti ini, mesti itu. Nah, itu muridnya jadi nggak pandai nanti. Nanti kasih pertanyaan, loh kamu tadi kok drop shot, kenapa? Oh ya, lawan saya di belakang ya saya drop shot. Nah, jadi anaknya jadi pandai kasih. Itu disebut feedback. Ya. Feedback. Apa feedback itu ya? In order to identify the result of the action, success or failure, berhasil atau gagal, pakailah feedback. Pertanyaan ke murid kita. Apa itu feedback? In general, feedback is an information about reaction to a product. Ya, informasi tentang suatu produk. Or a person's performance of a task, atau orang dikasih tugas suruh melakukan, bagus nggak dia melaksanakan tugasnya ini, benar atau tidak, ya, etc. Which is used as a basis for improvement, yang dipakai untuk improve, diperbaiki nanti kalau ada kekurangan, kesalahan, diperbaiki supaya improve. That is to shape, ya kalau tenis to shape and polish, ya dibentuk dan dipolish supaya kinclong, supaya glowing. Lihat itu siapa yang sekarang ini yang suka roasting orang-orang top ini lah, siapa? Kiki. Dulu kayak apa Kiki sama Pok Alpa. Lihat sekarang glowing, cantik. Lo bener, saya itu gila bisa jadi kayak begitu. Nah sama itu karena di polish, ya polish. Wilson kalau di polish juga bisa jadi. Umpan Gunawan hidungnya jadi mancung bagus ya. Dari konfusion jemput. Itu di polish. Di shaping. Ya.
into a smooth action and perfect skills. Jadi kalau tenis supaya smooth actionnya, supaya perfect skillnya, ya perfect sekali ya, supaya lebih bagus, ya lebih bagus. Gitu. For better. Di dalam olahraga, in sport, feedback is an information. The performer receive about the skill of performance. Jadi pemain ini menerima masukan dari orang lain atau dari dirinya sendiri. Loh, kan saya tidak berhasil, tanya ke pelatihnya. Tapi kalau anak sering dimarahin sama pelatihnya, anaknya tidak berani tanya ke pelatih. Akhirnya jadi bodoh. Karena itu pelatih tidak boleh. Zaman dulu pelatih, guru, ala militer katanya. Ternyata salah. Saya dulu juga begitu. Saya dulu juga salah. Terus belajar. Sekarang jadi sudah tidak sekarang. Katanya militer sudah gak galak lagi Om Deddy. Sudah jinak. Gitu. Kenapa? Karena belajar di sini kita belajar ya. Jadi anak-anak lebih dekat dengan kita, berani bertanya. It usually comes from the coach or the performer themselves. Nah, feedback itu bisa datang dari pelatihnya atau dari anak itu sendiri tanya ke pelatihnya. These are high level functions of the brain and encompasses language, imagination, perception, and training. Nah, kalau kita selalu menggunakan alat itu untuk bertanya kepada pemain kita, kenapa kok jelek, kenapa salah, kenapa ini bagus, kenapa. Jadi selalu memberikan perbandingan, differentiate, memberi perbandingan. Maka anak ini akan pandai ya, dia mencakup ini, berbahasa dengan baik, imajinasi, menggambarkan sesuatu. Nanti kita bicarakan tentang imagination, perception, dan dia punya planning nantinya. Oh iya, lawan gua begini, awas lu ntar lain kali gua main seperti ini. Nah, dia mau berubah. Problem solving, ya. Jadi akan berubah dengan sini. Ada anak yang main dikasih tahu, nggak mau ya begitu terus. Kenapa? Karena tidak diberikan kesempatan untuk berpikir, untuk merubah habitnya tadi. Ya, akhirnya anak itu tidak maju-maju. Ya, jadi gunakan feedback untuk memperbaiki kesalahan anak-anak. Playing requires not only how to stroke. Bermain tenis itu bukan cuma bagaimana memukul bola, bukan hanya bagaimana memukul bola, but cognitive skill is also important. Dan kemampuan memikir, kecerdasan berpikir, pukulan apa yang harus saya lakukan, kenapa, kemana, itu tadi, what, how, when, and why. Ya. Like problem solving and decision making. Jadi itu yang penting di cognitive skill. Jadi mereka mencari apa kesulitan itu, apa yang harus saya atasi dengan apa. Dia harus pandai memutuskan, ya, memecahkan masalah, mengambil keputusan. Nah, supaya sepandai seperti itu diulang lagi di sini. Game based approach provides and maintains the fun of playing by either scaling down, diperkecil, ya, for success. For starter player, kalau anak kecil ya lapangannya dikecilkan dulu, langsung baseline to baseline nggak bisa. Itu yang disebut graduated line method yang tidak boleh sama omnya meter. Salah katanya. Ya, padahal ITM kasih itu ya, tadi ya scaling itu ya, betul, Kok Wilson? Itu. Ya, scaling the game down for success for starter players. Or placing players into commonly encountered tennis situation. Nah, membawa pemain ke dalam situasi bermain yang sesungguhnya yang terjadi, itu game based approach. Ayo, ngerti nggak ini? Susah-susah gampang loh ini ya. Jadi jangan melatih teknik ke anak-anak. Kalau you melatih teknik, mungkin hari ini jadi bagus anak, bisa main, bisa, tapi cuma certain level saja dia bagus. Itu tadi. Nanti berikutnya ke level yang lebih tinggi. Kalau you tidak bisa, tidak tahu eskalasinya untuk menuju ke sana, nanti anak itu berhenti, stop, ya, stop, frustrasi dia. Nah, ini dia. Either way, players learn as they play. Jadi dengan demikian pemain itu belajar pukulan, belajar bermain dengan bermain. Ya, jadi tidak hanya melatih pukulan, teknik and teknik all live together. Dirajut bersama-sama teknik dan teknik. Jadi bukan teknik dong, ya, bukan teknik loh, bukan hanya teknik saja. Kalau you kasih drill itu teknik saja itu, ya. Point bagian ini saya dikirimi siapa kemarin? Di Spanyol, ya, di Spanyol
Anak kecil tidak, pelatihnya berdiri di situ kasih bola, dia mukul, dia mukul, dia balik lagi ke sini, pelatihnya cuma lempar bola. Itu melatih teknik. Ininya tidak dilatih. Ya, kognitif skill tidak dilatih. Untuk apa bola itu seenaknya pukul kemana-mana? Gitu ya. Jadi tidak ada tujuan yang nanti main pancing ya mau mulanya mau ngawur dia asal kenceng aja. Di Spanyol itu, murid saya 2 ada di Spanyol ini. Muridnya Peter di Spanyol ini, separuh nyawa mungkin. Ada di Nadal. Woi, gua ke Nadal Academy, tapi ketemu Nadal aja nggak pernah. Ya, yang latih DH. Ya opo ini, kan rugi. Lihat di Indonesia ya. Nah, murid saya di sana setengah bule ini murid saya, bayarnya 1,2 M 1 tahun. Coba. Di sini murah, lari ke sana malah ambruk, cedera. Sudah nggak betah mau pulang aja. Ibunya ribut terus, minta saya mau pulang aja. Oke? Jadi teknik dan taktik harus bersama-sama. Jadi anaknya jadi cerdas, pandai, taking decision, ya, problem solving. Instead of teaching a concept using block drills, nah, bermain ini berlatih seperti ini, teknik dan taktik bersama-sama sebagai ganti daripada kalau kita mengajar zaman dulu using block drill. Block drill itu cuma forehand talk, backhand talk itu, ya. Nah, technical approach itu. Practice are designed to teach players the same concept as they play in an actual team situation. Latihan itu harus di-create, didesain sedemikian rupa supaya seperti permainan. You mau ngelatih apa? Forehand misalnya, oke, forehand. Suruh dia cross. Ini yang sudah pandai ini anak-anak umur 12-14 tahun. Oke, cross line ya. Jadi cross-crossan. Tapi ingat main point. Jangan cuma pukul sebanyak-banyaknya cross-crossan. Main cross panjang. Kasih tahu desak lawan supaya mundur ke belakang baseline. Kalau dia sudah 1 meter di belakang baseline, berikutnya kamu kasih bola pendek. Nah, jadi dari sana dia maju. Jadi anak ini pandai mukul panjang, pandai mukul pendek. Pendek ini bisa silang pendek, bisa drop shot. Lawan maju dia passing atau dia lock. Lihat begitu banyak pukulan yang dilatih cuma dengan cross line. Ya, jadi bukan cross 100 kali nggak boleh mati. Ini love tennis ini. Konsistensi katanya. Nah, konsistensi bukan itu. Konsistensi itu berakhir pada saat intention sudah dicapai. What is correct technique? What is correct technique? Correct technique is the one that enable you to achieve your tactical goal. Now, how many shots to achieve that tactical goal? Maybe 2, maybe 3. Kenapa you mesti 100 kali, 50 kali katanya konsistensi? Itu, ingat itu. Konsistensi itu berakhir pada saat kamu bisa memenangkan poin. Bukan begitu. 76% in a match, 76% di dalam pertandingan, it happens only 2, 3, 4. Ji Samsu. Rest. Nah kok you mau latih 100, 200? Pelatih merokok saya ya, pelatih Ji Samsu. Terkenal sekarang pelatih Ji Samsu jadi. Ini apa ini? Si Nyoman ini. Om Deddy ngajar di Samsu. Ya, jadi kalau kita bermain seperti permainan yang sesungguhnya, itu adalah ini loh, menganut modern tennis filosofi. Practice like play match. Berlatihlah seperti Anda bermain bertanding. Play match like practice. Hah? Oh iya, ini terakhir sudah selesai, pas. Ya, jadi practice like play match. Play match like practice. Kalau kita lihat video tadi, anak-anak tidak diajari teknik. Betul? Diajari taktik. Taktiknya, tekniknya mengikuti taktik. Itu tadi saya ngomong, correct technique is the one that enable you to achieve your tactical goal. Teknik yang bagus, teknik yang correct adalah teknik yang bisa menghasilkan poin. Gimana gayanya tekniknya? Terserah anak masing-masing, berbeda-beda. Tidak boleh sama. Tidak boleh sama teknik, berbeda-beda. Forehand cross, yang satu ini, yang satu ini, ya, yang satu ini, boleh. Yang penting jatuh ke tempatnya, tidak sasaran. Oke, saya sudah disuruh break ini supaya tidak ngantuk. Ya, silakan coffee break.
menghilangkan ngantuk. Siapa yang ngomong 16 menit? Benny Om. Benny itu bukan organizer, bukan good organizer. Jangan